Baik, Qawaidul Aqaid dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang dikarang oleh Habib Ahmad bin Zaid bin Ali Al-Habsyi yang mengatakan Qawaidul Aqaid wa aslul iman at-ta'taqid anna Allah Ta'ala mawjudun wa annahu dan tidak ada yang dirupainya. Ya, mungkin pikiran kita Allah itu seperti ini, seperti itu. Tidak, ya, Allah itu tidak sama dengan apa yang ada di pikiran kita, otak kita. Wah, Allah itu besar, seperti raksasa, seperti ini. Enggak. Pokoknya Allah itu mukhalafatun lil hawadisi. Ya, berbeda dengan ciptaannya, berbeda dengan makhluknya. Otak kita, pikiran kita ini makhluk. Ya. Nah, Allah itu berbeda dengan apa yang kita pikirin. Ya, makanya nggak boleh kita itu memikirkan tentang Allah. Tapi kata ulama mengatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzillah. Pikirkanlah oleh kalian tentang ciptaan-ciptaannya. Jangan kalian pikirkan tentang zat Allah. Karena berbahaya kalau kita berpikiran tentang zatnya Allah seperti ini, seperti itu, ya kita bayang-bayang sembunyi-sembunyi, mungkin puasa kita ngumpet makan di kamar mandi, minum di kamar mandi, atau lagi wudhu kumur-kumur nggak dibuang, ditelan karena haus. Itu Allah lihat, Allah tahu. Ya, mungkin kita diam-diam berbuat dosa yang orang nggak tahu, tetap Allah itu maha melihat. Sekalipun ada semut, ya, dia berjalan di kegelapan malam, tidak ada cahaya, semutnya warna hitam, berjalan di atas tanah yang hitam, kemudian di kegelapan malam tidak ada cahaya sedikit pun, tetap Allah maha melihat. Yang begitu kecilnya, yang kita kalau lihat semut kadang-kadang tidak kelihatan, ya, yang menciptakan langit dan bumi, ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi, wa khalaqal mauta wal hayata, dan Allah juga yang menciptakan kematian dan kehidupan. Diciptakannya langit dan bumi itu untuk siapa? Untuk manusia, untuk para makhluk-makhluk yang lain, untuk para binatang, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk bangsa-bangsa, makhluk-makhluk astral, ya, jin, setan, iblis, ya, itu semua ada di bumi. Kalau kesamawati Allah, ya begitu pun Allah Ta'ala menciptakan langit beserta apa-apa yang ada di langit, seperti bintang, matahari, planet, bulan, dan lain sebagainya. Itu Allah yang ciptakan. Dan langit itu memiliki, ya, 7 tingkat langit. Nah, yang kita lihat ini belum sampai sebutannya langit pertama, belum, masih di bumi. Nah, untuk mencapai langit pertama itu memakan waktu puluhan ribu tahun. Makanya para astronom, ya, mereka itu terbang ke langit dengan kapalnya yang canggih, itu belum sampai ke langit pertama. Kalau sampai ke langit pertama ketemu Nabi Adam. Nah, di situ ada Nabi Adam, ya, nggak bisa karena jaraknya itu bumi dan langit pertama itu puluhan ribu tahun. Ya, mungkin kira-kira kalau ada astronom nyampe ke sana umurnya mungkin, ya, begitu bisa puluhan ribu tahun, tapi nggak ada umatnya Nabi Muhammad SAW yang umurnya sekian panjangnya, nggak ada. Ya, nggak bakal bisa nyampe, sekalipun dia punya kecepatan yang sangat cepat,
tidak akan sampai. Karena itu semua dijaga oleh para malaikat-malaikat Allah. Ya. Wal ardh itu Allah yang menciptakan bumi dan seluruh isinya. Ya. Di dalam bumi itu ada apa? Ada minyak, ada air, ada emas, tembaga, perak, batu, tanah dan lain sebagainya. Itu Allah yang ciptakan. Kita pikirin tuh, kok bisa ya di dalam ada emas, siapa yang naruh? Kok bisa di dalam ada berlian, ada permata, ada perak, ada mutiara, siapa yang naruh? Allah yang ciptakan. Pikirin ciptaan Allah, jangan pikirin dan Allah. Ya, bahaya. Dia wa khalaqal mauta, dan Allah yang menciptakan mati. Setiap manusia yang bernyawa, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Mau muda, mau tua, mau anak kecil, ya mau anak dewasa, atau keadaannya apapun, ya mungkin kelihatannya nggak sakit atau dalam keadaan sakit, semuanya pasti akan merasakan yang namanya kematian. Makanya kalau kita yakin bahwa kita itu akan mati, karena memang Allah Ta'ala ciptakan yang namanya mati, ya, maka kita dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk membekali diri kita dengan amal-amal saleh, untuk membekali diri kita dengan amal-amal kebaikan, untuk membekali diri kita dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti apa contohnya? Ya, bentar lagi Ramadan. Ramadan itu bulan yang mana Allah Ta'ala itu istilahnya ngasih diskon besar-besaran, diskon habis-habisan. Kalau di Ramayana ada diskon 70% plus 10%, tapi kalau di bulan Ramadan Allah Ta'ala kasih diskon, diskonnya itu 10.000%, bukan 100% lagi, 10.000%. Karena setiap kebaikan di bulan suci Ramadan itu semuanya dilipat gandakan pahalanya Allah. Banyak rugi orang yang dapat Ramadan tapi nggak dapat ampunan. Orang yang dia itu dikasih umur oleh Allah, dikasih sehat oleh Allah, di bulan suci Ramadan dia dapetin tapi tidak mendapatkan ampunan. Ini orang adalah orang yang paling rugi, paling celaka. Ya, dapat bulan Ramadan gak dapat ampunan, rugi. Hanya jadikan bulan Ramadan tahun ini bulan Ramadan yang paling baik. Kita semangat, ya, para ulama-ulama salafus saleh kalau datang bulan suci Ramadan itu mereka sibuk dengan ibadah, sibuk dengan baca Quran, sibuk dengan sholat, sibuk dengan zikir, sibuk dengan banyak-banyak berdoa, ya, sibuk dengan begadang bangun malam, gitu. Ya, beda dengan kita. Ya, kalau kita sibuk dengan makanan, sibuk dengan minuman, tak buka pakai apa, tak sahur pakai apa, pikirin begitu, sibuk dari pagi berbelanja. Ya, habis subuh buru-buru langsung pasar. Kalau kesiangan habis itu belanjaan, buru lebih orang. Ya Allah, terlambat kesiangan. Biasanya tuh belanjanya habis sahur. Ada juga yang belanjanya habis subuh. Tapi kalau dia habis subuh biasanya udah tinggal sisa belanja. Kok tahu Ustaz? Ya, karena istri begitu. Berebut di sini. Ada pasar sini, ada pasar yang di sono. Belum tentu yang di sini ada di sono, belum tentu di sana ada di sini. Ya begitu dah. Ya, di sini lebih murah, di sana lebih mahal. Gitu. Jadi kita itu sibuk dengan makanan,
daging atau bikin sop, wah semuanya komplit makanan ya disiapin. Itu kita tuh. Tapi para ulama salafun saleh dia nggak sibuk makanan, sibuk ibadah. Apakah mereka nggak makan? Tapi makannya nggak berlebihan. Kenapa kok makan nggak berlebihan? Supaya mereka ya bisa merasakan benar-benar rasanya puasa. Kalau kita kan buka puasa dari pagi, karena dari pagi sampai sore nggak makan, ya makannya sekenyang-kenyangnya, balas dendam di pondok. Pagi karena dulu nggak makan, jadi makannya begitu bentuk adzan maghrib langsung 3 piring. Boga, udah boga kantuk, akhirnya nggak terawih. Itu kita nggak begitu. Nah kalau ulama salafun saleh, mereka para ulama-ulama terdahulu buka puasa paling dengan 3 butir kurma, minum air putih, di sholat maghrib, nanti makannya habis terawih. Gitu. Dan makannya tidak sekedar, nggak banyak, paling secentol. Kenapa? Supaya benar-benar ngerasain namanya puasa. Namanya orang puasa itu pasti lapar. Gitu. Tapi dengan kita niatkan ibadah kepada Allah, maka itu akan menjadi sumber tenaga yang bermanfaat di tubuh kita. Ya, agar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kepada Allah taala itu tidak malas, ya, tidak ngantuk, gitu. Tidak lemas, tidak malas. Tapi kalau kebanyakan makan, bisa malas, bisa ngantuk. Gitu. Wahaya dan Allah juga yang menciptakan kehidupan, hidup dan mati Allah yang ciptakan. Ya, ada orang mati atau hidup lagi, memang sudah Allah yang ciptakan. Gitu. Dulu di zaman Nabi Ibrahim, ya, ada namanya Raja Namrud. Raja Namrud itu adalah raja yang kafir, raja yang sangat kejam. Itu Raja Namrud pernah berdialog dengan Nabi Ibrahim. Ya, kata Nabi Ibrahim, bertobatkah wahai Namrud kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Maksudnya apa? Maksudnya supaya sadar bahwa Raja Namrud itu juga manusia. Ya, karena setiap yang bernapas, setiap jiwa manusia pasti akan merasakan yang namanya mati. Sekarang lagi hidup, suruh tobat, nggak mau tobat. Dari kata Raja Namrud, saya juga bisa. Saya ini juga Tuhan, saya juga bisa hidupin dan matiin. Kalau begitu coba buktiin. Kata Nabi Ibrahim, dipanggil 2 orang tawanan, 2 orang tahanan dipanggil, yang satu dibunuh, yang satu hidup. Nah ini buktinya, saya ini adalah Tuhan. Saya bisa mematikan orang dan menghidupkan orang yang satu ini. Bukan begitu. Ya. Akhirnya kata Nabi Ibrahim, bukan seperti itu. Bahwa Allah mematikan seorang, udah yang mati nggak bisa dihidupin lagi. Ya, kalau Raja Namrud udah mati nggak bisa dihidupin lagi, tapi Allah begitu mati bisa dihidupin lagi. Jadi Nabi Ibrahim itu disuruh ngambil 2 ekor burung, 2 ekor burung, kemudian disuruh disembelih, kemudian suruh taruh di atas gunung. Begitu taruh di atas gunung, itu burung hidup lagi terbang mengarah ke Nabi Ibrahim. Nah itu burung udah mati hidup lagi. Itulah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, menciptakan kematian dan kehidupan. Wa ta'ah wal wasiyah, dan Allah juga yang menciptakan ketaatan, wal ma'siyah, dan kemaksiatan. Ya, di ketaatan dan kemaksiatan juga Allah Ta'ala yang menciptakan. Wasihah wasaqam, dan juga Allah Ta'ala yang menciptakan kesehatan dan juga menciptakan yang namanya penyakit. Ya, semua itu ciptaan Allah.
siapa yang kasih? Allah. Tapi likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Kita jangan takut. Jangan takut dengan apa? Dengan penyakit. Dan juga jangan takut dengan virus-virus. Karena Allah yang ciptakan. Yang kita harus takuti siapa? Allah yang menciptakannya. Itu yang harus kita takut. Jadi kalau kalau kita takut kepada Allah, maka seluruh makhluk akan takut, akan tunduk. Tapi kalau kita takut kepada makhluk, maka tidak ada ditanamkan dalam hati makhluk-makhluknya itu rasa takut buat diri ini. Tapi kalau kita takut kepada Allah, maka seluruh makhluk akan takut kepada dirinya. Ya, ini lumayan dalam, ini bab tasawuf ya, yang dibahas ya sekarang. Jadi yang dasar-dasar aja. Wa jami'al kauni wa ma fihi, dan seluruh alam semesta dan apa-apa yang ada di dalamnya. Itu Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan. Wa khalaqal khalqa wa amalahum, dan Allah taala juga menciptakan makhluknya, wa amalahum, dan juga amal-amalnya. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan Allah juga yang telah menentukan rezeki mereka dan juga ajal-ajal mereka. Itu Allah taala yang sudah tentukan. Bulan demi bulan rezekinya sekian, ya, dari pagi sampai sore dapatnya 100.000. Ya udah, itu sudah memang menjadi ketentuan Allah. Saya dagang, kalau saya hari ini dagangannya laris, dapat 1 kilo, tapi belum nyampe sore orangnya masih datang, dagangan tapi udah habis. Kalau memang udah rezeki segitu, akhirnya dia berkhayal, besok saya tambahin aja 2 kilo, kali aja 2 kilo habis nih, rezeki saya bertambah. Ternyata habisnya tetap hanya sekilo. Berarti memang sudah Allah taala tentukan rezeki segitu. Gak bisa kita itu memaksakan diri untuk mendapatkan rezeki lebih daripada apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Ya Allah yang di muka bumi ini, kecuali sudah Allah taala tanggung rezekinya. Burung kalau pagi-pagi dia keluar dari sarangnya, mau ngapain? Cari makan. Begitu kenyang, begitu sudah nggak lapar, sudah nggak haus, dia sore pulang, balik lagi ke sarang. Begitu, ya. Itu pun makhluk-makhluk yang lain, semua sudah ada ketentuan dari Allah. Wajalahu, itu pun ajalnya. Walaupun dia hanya berbaring sakit di atas kasur, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau memang belum waktunya meninggal, belum waktunya mati, dia tidak akan mati. Karena ajal itu sudah Allah taala yang tentukan. Kalau kita kan kadang-kadang berketan, orang mau mati-mati, disusahin, gak mati-mati. Nah, itu berarti kita itu ingin menentang ketentuan Allah. Kalau belum waktunya mati, tidak akan mati, karena semua itu sudah menjadi ketentuan Allah. La tazid wa la tanqus, tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Ya, kalau memang sudah ketentuan Allah seperti itu, rezekinya, ajalnya tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Jadi pas, ketentuan Allah itu pas. Hanya kita itu banyak-banyak berdoa, apalagi kemarin nisfu Sya'ban. Kalau nisfu Sya'ban itu malam penentuan masa depan di tahun yang akan datang. Itu penentuan. Kita minta sama Allah dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar, ya, kita banyakin permintaan sama Allah. Itulah yang akan menentukan, ya, masa depan kita yang akan datang, takdir kita. Ya, tapi kalau kita gak mau minta, ya udah, terima
apa adanya yang Allah Ta'ala berikan. Kita kan pengen banyak duit, pengen bahagia, bisa ibadah, tenang, kemudian mati husnul khotimah, kan begitu. Dunia hasanah, akhirat hasanah, dan matinya tidak masuk neraka, masuk surga, kan enak begitu. Nah, makanya kalau masuk syarat beruntung kalau kita sudah minta kepada Allah. Ya. Wa khalaqal khalqa wa la yahdusu hadisun illa biqadari wa qadarihi wa iradatihi, dan tidaklah terjadi suatu kejadian kecuali atas dasar kepada Allah dan juga atas dasar ketentuan dan kehendak Allah. Ya. Jadi bukan apa namanya, nggak boleh tuh kalau kita berbuat sesuatu itulah kejadian yang apa namanya, yang sudah terjadi itu atas dasar perbuatan kita, nggak boleh. Ya, bahwa semuanya itu tidak terjadi suatu kejadian melainkan sudah memang ketentuan dan kehendak Allah. Ya, jadi kita bangun masjid ini itu namanya sudah menjadi ketentuan Allah dan kehendak Allah, bukan gara-gara kita. Kalau bukan gara-gara saya nyumbang ke masjid, nggak bakalan berdiri. Kalau bukan gara-gara saya yang bantu tuh, nggak bakalan ada ke masjid. Nggak boleh begitu. Tapi semuanya sadarkan, semuanya itu berdasarkan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanya perantara. Ya, Allah yang kasih kita rezeki, Allah yang gerakkan hati kita untuk membangun rumah Allah. Begitu. Gak boleh gara-gara kita sebab kita, gak boleh. Nanti kita jadi sombong. Ya, nanti hati kita jadi kotor. Bahaya. Wa ta'ala hayyun 'alimun muridun qadir takil muslimin basir. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha hidup, maha melihat, maha mengetahui, muridun, maha berkehendak, qadirun, maha kuasa, mutakalim, maha berbicara, sami'un, maha mendengar, basirun, dan juga maha melihat. Kemudian ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah itu mengetahui kha'inatal a'yun, khianatnya mata. Kha'inatal a'yun, khianatnya mata. Tahu khianat mata kan? Ya, kita misalkan lagi ngobrol bareng-bareng dan kita ngelirik-ngelirik begini atau ngedip-ngedip, itu namanya khianat mata, ngasih kode. Itu Allah tahu, Allah paham, Allah ngerti. Sekalipun yang lain gak ngerti, tapi Allah tahu. Ya'lam, mengetahui. Wa ma tukhfi sudur, dan sesuatu yang tersembunyi dalam hati itu Allah tahu. Dia punya niat apa, dia ada tujuan apa, hatinya seperti apa, baik atau buruk, Allah tahu. Ya, makanya bersihin hati kita dari segala macam penyakit, dari segala macam kotoran hati, karena hati itu tempat pandangan Allah. Kalau hati kita itu bersih, maka Allah di situ akan berikan rahmat. Tapi kalau hati kita kotor, Allah nggak kasih kita rahmat. Karena hati kita kotor. Gimana kalau kita punya gelas tapi kotor? Kira-kira pantas nggak diisi air? Ya pantas. Kalau diisi air, diminum bisa jadi penyakit. Tapi kalau gelasnya bersih, ya hatinya bersih, dituangin air, kita minum sehat. Yang rahasia dan yang tersembunyi. Ya, sifatnya rahasia, orang yang boleh tahu. Allah tahu. Untuk seluruh makhluknya, yaitu untuk memberikan petunjuk kepada makhluknya, pada seluruh manusia. Ya, untuk takmil ma'asyihim wa ma'adihim, dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka dan juga ma'asyihim, kehidupan mereka, ma'alihim, dan urusan akhirat mereka disempurnakan. Ya. Wa ayyadahu bil mu'jizat Allah, dan Allah Ta'ala berkali Nabi Muhammad itu dengan mu'jizat
yang tampak. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang Nabi yang bisa nanti memberikan syafaat kepada umatnya di padang mahsyar. Karena dengan adanya Nabi kita Muhammad, kita pun dijadikan umat Nabi Muhammad. Dan dengan adanya Nabi Muhammad, insya Allah kalau kita mengimani, meyakini, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad dan meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, perbuatan taat, perbuatan maksiat, taat kita lakukan, maksiat kita tinggalkan, maka pantas kalau kita itu menjadi umat Nabi Muhammad, dan pantas kalau kita itu nanti mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Tapi kalau kita menentang perintahnya, merjali larangannya, tidak pantas mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Karena Alaihi Wasallam sadiqun fi jami'i ma akhbar bihi anillahi ta'ala, dan sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sadiqun, benar, orang yang benar, orang yang jujur, fi jami'i ma akhbar bihi, dalam segala sesuatu yang beliau perintahkan, yang beliau sampaikan kepada seluruh manusia, anillahi ta'ala, yang berdasar, bersumber dari Allah Ta'ala. Itu benar, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu benar, bahwa nanti di akhirat itu ada surga, bahwa nanti di akhirat itu ada neraka, di alam kubur itu akan ada pertanyaan malaikat munkar nakir. Itu benar, bukan berita bohong, bukan berita hayalan, bukan cerita dongeng. Ada yang bilang kan seperti itu, bahwa al-barzah itu bohong, akhirat itu bohong. Ada yang mengucapkan seperti itu, bahwa nanti kita kalau mati itu dia jadi tangan. Tidak ada yang namanya akhirat, tidak ada surga neraka, tidak ada. Beda kalau manusia itu dengan binatang, beda. Kalau binatang mati jadi tangan, tapi kalau manusia begitu mati, dia nanti akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Kalau dia bisa jawab, karena dia ahli taat, maka dia akan mendapatkan nikmat alam kubur dan selamat nanti di akhirat. Jadi kalau dia ahli maksiat, dia bisa jawab pertanyaan malaikat munkar nakir, maka dia akan celaka dan menjadi orang yang paling sedih, paling sengsara di akhirat nanti. Soalnya pinjami makhluk bila dalam surat daripada yang namanya alam surat. Apa itu surat? Surat itu adalah jembatan yang terbentang luas panjang yang letaknya berada di atas neraka jahanam. Itu yang namanya surat mustaqim. Jisrun mabudun, jembatan yang panjang, yang lebarnya itu jembatan seperti sehelai rambut dibelah 7, lebih tajam daripada pedang. Bayangin, satu helai rambut dibelah jadi 7, dia pernah belah jadi 2, jadi 3, belum pernah kan? Satu helai rambut aja ya, rasanya tajam. Coba yang satu helai rambut iris-iris ke jari kita, rasanya itu tajam. Bagaimana kalau dibelah 7? Lebih tajam dari silet, lebih tajam daripada pedang. Itu kita nanti akan jalan semua makhluk Allah, dari Nabi Adam, umatnya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad, semuanya akan lewati jembatan Siratal Mustaqim. Semuanya pasti akan lewati ini. Ada yang larinya lewatnya itu seperti kilat, langsung sampai. Ada yang lewatnya itu seperti dia menunggang kuda. Ada yang lewatnya itu larinya seperti dia menunggang otak, kambing dan sebagainya. Ada yang jalan, ada yang ngesot, ada yang jalan di atas kepalanya, ada yang jalan bergelantungan, macam-macam. Semua dia tergantung amal perbuatan sampai hidupnya.
yaitu jembatan Shiratal Mustaqim. Yang namanya sirat berada di atas jurang api neraka, yang kedalaman api nerakanya itu perjalanan selama 50.000 tahun. Itu dalamnya api neraka 50.000 tahun. Jadi kalau orang pengen nyemplung masuk ke dalam jurang api neraka, yang harap bisa naik ke atas. Udah apinya berkobar-kobar panas, ya, kita jalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim, gak bisa kita ngeles, gak bisa kita kabur, karena dijaga sama malaikat. Kita itu didorong-dorong suruh jalan, suruh lewat jembatan Shiratal Mustaqim itu. Ya, tapi kalau orang yang beriman, orang yang taat, orang baik, orang soleh, dia itu akan rasakan melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu, yang menurut mata orang-orang lain itu kelihatan tipis, kecil, dan menurut dia menjadi lebar, luas. Makanya dia lewatnya tenang. Ada yang lewatnya kabar berfotit seperti gelap menyangka, langsung nyampe. Itu sirat wal mizan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang di akhirat adanya mizan, ditimbang. Amal kita itu nanti di akhirat bakal ditimbang. Mana yang baik lebih banyak, lebih berat, atau burukan yang lebih berat, pahala atau dosa yang lebih berat, itu bakal ditimbang semuanya. Ya. Jadi kita bekal diri kita banyak-banyak beramal soleh, berbuat taat, ya, mulai dari sekarang rajin sholat, rajin tobat, rajin banyak istighfar, rajin banyak-banyak nangis, takut sama Allah. Ya, jangan takutnya kalau nggak punya duit doang, jangan takutnya nangisnya kalau nggak bisa makan. Gitu. Jadi nangis dari apa? Dari dosa. Ya, bahwa kita ini hidup dari awal balik sampai sekarang, udah berapa dosa yang pernah kita lakuin, udah berapa banyak. Apakah kita setiap hari nangis? Apakah kita setiap hari itu beristighfar kepada Allah? Itu dipikirin, ya. Karena buat apa kita banyak duit, berasnya banyak di rumah, makanan ini segala macam banyak, tapi kalau dosanya itu nggak berkurang, dosanya itu nggak habis, nggak hilang. Karena kenapa? Kita lalai, dikasih nikmat makin lupa sama Allah, dikasih nikmat, dikasih rezeki, bukan sadar ingat sama Allah yang ngasih rezeki. Coba kita sadar, kita banyak tobat, nangis, Allah, nangis daripada saya pernah melalui orang, nangis, saya pernah ambil duit orang, nangis, saya pernah bohongin orang, nangis, saya pernah membunuh orang, nangis, saya pernah berzina, nangis, saya pernah mabuk, ya, narkoba, saya nangis, ya, dari segala macam dosa, nangis bahwa nanti kita bakal dikubur di alam kubur itu kita sendirian, nggak ada yang nemenin, nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada suami, nggak ada saudara, nggak ada tetangga yang mau nemenin kita tidur di dalam kubur. Kita nangis, itu kita pikirin itu. Ya, tapi kalau kita banyak nangis, ya insya Allah disitulah Allah tertawa, Allah itu senang, Allah itu senyum. Ketika kita itu nangis, Allah senyum. Tapi kita kalau lupa sama Allah, kita lalai sama Allah, nggak mau tobat sama Allah, Allah itu marah, Allah murka. Kata Allah nanti, awas nanti ya di dalam kubur saya pencet. Jadi bumi itu bisa menggencet orang atas dasar perintah Allah, menggencet untuk orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa yang dia bersebut tobat. Kemudian dikit lagi, wal mizan wal haud, begitu langkah haud.
Nanti di akhirat itu ada telaga haud. Begitu kita selesai melewati jembatan Shiratal Mustaqim, itu ada namanya satu telaga, namanya telaga haud. Di situ Nabi kita Muhammad SAW menungguin kita. Ya, kalau kita selamat melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ditungguin kita sama Nabi kita Muhammad. Ya, kita kasih minum. Ada yang dikasih minum dengan gelas, ada yang dikasih minum dengan tangannya Nabi diambil disuapin gitu. Ya, luar biasa. Itu telaga haud. Itu ada. Wabir dari umuril akhir wal barzakh, dan lain sebagainya daripada perkara-perkara akhirat dan alam barzakh. Wa min su'alil malakain, dan begitu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan akan adanya pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir, wa adzabul qabri wa naimi, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan ya benar adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Dan wa anna al-Qur'an wajibun billahi nazala haqqun, dan sungguhnya Al-Qur'an itu wajib kutubillahi nazala, dan seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan, ya ada Zabur, Taurat, kemudian Injil, itu benar semuanya. Wal malaikat, dan begitu pun adanya malaikat itu benar. Ya, ada malaikat, wal jannah, adanya surga itu benar. Wan nar haqqun, dan juga ada yang neraka juga benar. Wajib dimaja bi hisrin wa hamzah, dan seluruh apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah benar, ada, dan bukan bohong, bukan dongeng, bukan berita khayalan, semuanya itu benar. Ya, ya mudah-mudahan ini bisa menguatkan keimanan kita, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sama-sama dengarkan bisa kita amalkan, bermanfaat di dunia dan akhirat, dan juga bisa kita salurkan kepada keluarga kita agar mereka pun selamat di dunia dan selamat di akhirat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul